Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kader-kader Pospindu yang berada di wilayah Puskesmas Gumawan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk pelatihan kader agar kader lebih pintar dalam pelaksanaan kegiatan Puspindu di desa-desa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Medha Septiana, saya pengelola program penyakit tidak menular. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pengukuran tekanan darah yang menggunakan alat tensimeter manual. Nah, itulah gambaran tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar para kader bisa melakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu dengan deteksi dini pada usia produktif, yaitu usia lebih dari sama dengan 15 tahun ke atas. Ada beberapa penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi, yaitu penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit stroke, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. Penyakit hipertensi yang sering disebut dengan silent killer karena sebagian besar penderitanya tidak mengalami gejala atau tanda-tanda, sehingga tidak menyadari bahwa tubuhnya sudah terkena penyakit hipertensi. Maka dari itu kita di sini belajar untuk mendeteksi dini penyakit hipertensi dengan cara pemeriksaan tekanan darah yang menggunakan alat tensimeter. Tekanan darah sendiri adalah ukuran yang dapat menentukan seberapa kuat jantung untuk memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Kondisi yang tidak berjalan secara pasti karena akan berubah setiap saat tergantung pada aktivitas yang kita lakukan. Tekanan darah normal yaitu 120/80 mm air raksa. Di atas 100/120 bisa dikatakan dengan hipertensi. Berikut cara-cara melakukan pemeriksaan tekanan darah. 언젠가 나에게 돌아오는 날 한 걸음에 널 마중 갈게. You and I 항상 함께일 거야. 그때는 Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini yaitu ukuran tekanan darah normal yaitu 120/80 mm air raksa. Terima kasih atas partisipasi para kader yang telah mendengarkan dan mengikuti pelatihan ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Sheila Kiara Murni, pengelola PTM dari Puskesmas Gumawan, Oku Timur. Pagi ini kita berkumpul dengan ibu-ibu kader. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit materi tentang pentingnya aktivitas fisik, edukasi tentang makanan gizi dan makanan yang seimbang, juga dengan untuk yang terakhir itu edukasi tentang bahaya rokok. Kita mulai saja dari yang pertama, itu tentang aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu setidaknya bisa dilakukan selama 30 menit setiap harinya. Ini sangat berguna sekali untuk menghindari faktor stres dan faktor emosional yang tinggi, karena dia bisa berguna untuk meningkatkan rasa bahagia dan rasa aman dan nyaman. Selanjutnya, untuk bahaya dari rokok. Bahaya dari rokok itu sendiri kita sudah ketahui bersama. Yang di sini yang saya tekankan itu adalah hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, hindari juga semua hal yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, dan juga rokok gratis. Yakinlah bahwa rokok itu bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam sebuah pergaulan. Banyak nih anak-anak muda yang merasa kayak lu nggak gaul kalau nggak merokok. Itu salah. Terus perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok.
Jangan malu mengatakan bahwa kamu bukan perokok. Kembali lagi seperti saya katakan yang tadi, kalau teman-teman pergaulan kita ngajak kita untuk merokok, jangan mau sampai kita dibilang cukup kalau kita nggak merokok. Karena rokok itu sangat berbahaya. Dan yang terakhir adalah tentang edukasi pola makan yang bergizi dan pola makan yang seimbang. Yang perlu kita tekankan, yang pertama adalah usahakan makan dengan gizi yang seimbang, porsi yang tepat, dan juga di waktu yang tepat. Porsi makanan ini harus mengandung nutrisi yang seimbang. Yang ketiga, memilih jenis makanan. Usahakan pilih makanan yang dipanggang atau direbus dibandingkan makanan yang digoreng. Selanjutnya, hindari juga makanan cepat saji. Yang kelima, perbanyak makanan yang berserat, contohnya itu sayuran dan buah. Yang keenam, batasi konsumsi gula, garam, dan makanan yang berlemak. Yang terakhir, hindari minuman-minuman soft drink atau minuman-minuman yang mengandung kafein. Saya rasa cukup sampai sekian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami oleh ibu-ibu kader semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.